Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya mau menjelaskan tentang program linear. Saya harap setelah menonton video ini kalian bisa lebih memahami materi ini. Oke, bisa menyiapkan alat tulis, pensil, dan buku oret-oretan untuk mencoba mengerjakan bersama. Sebelumnya saya mau jelaskan sebentar tentang materinya. Program linear. Untuk program linear ini, jadi kita itu disuruh mencari wilayah yang memenuhi beberapa pertidaksamaan pada program linear. Nah, pertama cara menggambar garisnya seperti ini. Nah, ini kemarin sudah materi mencari gambar. Nah, pertama misalkan pada garis 3x plus y sama dengan 15. Nah, berarti kita disuruh menggambar dulu ini. Cara menggambarnya yaitu kita ambil 2 titik pada garis ini. Jadi persamaan garis itu terdiri dari suatu garis yang terdiri dari titik-titik yang saling berhubungan. Nah, jadi kita bisa mengambil 2 titik pada garis ini. Misalkan titik ketika x-nya sama dengan 0. Nah, ketika x sama dengan 0, nanti akan terlihat nilai y-nya itu berapa. Jadi, ini pertama nilai x sama dengan 0, nilai y-nya ini kita masih belum tahu. Nah, dimasukkan ke persamaan garisnya. Berarti 3x plus y sama dengan 15. X-nya kita ganti 0, yang lainnya ditulis tetap. Berarti nanti seperti ini. Kemudian dikalikan 3 kali 0 sama dengan 0. 0 tambah y sama dengan y. Ini tetap 15. Sehingga ketemu y-nya 15. Berarti ketika x-nya 0, ketemu nilai y-nya 15. Artinya apa? Titiknya ini satu titik ketemu titik 0,15 di mana x-nya sama dengan 0, y-nya 15. Pada persamaan 3x plus y sama dengan 15. Gitu caranya. Misalkan kamu ambil titik bukan 0, bisa juga kamu ambil misalkan 1, 2, 3, terserah. Nah, kemudian kita cari titik kedua. Nah, ini titik kedua. Ganti yang kita misalkan y-nya yang sama dengan 0 agar mudah saja. Nah, dimasukkan seperti tadi, y-nya kita ganti 0 sehingga 3x plus y sama dengan 15. Sehingga y-nya kita ganti 0, ketemu 3x-nya sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3. 3x berarti artinya 3 kali x. Karena perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, ketemu ketika y-nya 0, x-nya 5. Nah, menulisnya 5,0. X-nya dulu baru y, seperti itu. Kemudian, kalau sudah ketemu 2 titik, 0,15 dan 5,0. Nah, kita bisa gambar grafiknya, garisnya. Nah, ini titik ketika 0,15, x-nya 0, y-nya 15 di sekitar sini. Ketika x-nya 5, y-nya 0 di sekitar sini. Kemudian ditarik garis, kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, itu cara menggambar garisnya. Kalau yang diketahui adalah persamaan garis, cara menggambarnya seperti itu. Kemudian nanti pada program linear ini, bentuk-bentuk umum pertidaksamaan linear. Bentuk umum pertidaksamaan, jadi ada yang kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Nah, ini bentuk-bentuknya. Kemudian pada bentuk-bentuknya ini, misalkan kalau pada pertidaksamaan, nah tadi kan persamaannya 3x plus y sama dengan 15. Misalkan bentuknya tadi itu menjadi pertidaksamaan. Misalkan ini, pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Nah, maka nanti gambarnya tetap seperti tadi. Tapi kemudian
kita cari wilayah yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, karena garisnya ini seperti ini, berarti nanti wilayahnya terbagi menjadi 2, antara yang di bawah garis di sini dan di atas garis di sini. Nah, misalkan yang di sini itu wilayah 1, yang di sini wilayah 2. Maka kemudian kita ambil salah satu titik di salah satu wilayah. Nah, tujuannya apa mengambil titik tersebut? Untuk kita cek pada pertidaksamaan. Dicek di pertidaksamaan. Apakah titiknya itu nanti memenuhi pertidaksamaan ataukah tidak. Misalkan di sini saya mengambil titik 7,0 ini. Misal titik 7,0, maka dimasukkan pada pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaannya tadi kan kurang dari atau sama dengan. Dimasukkan X-nya 7, Y-nya 0. Berarti 21 kurang dari atau sama dengan 15. 21 kurang dari atau sama dengan 15, benar atau tidak? 21 lebih kecil dari 15. Tidak, berarti nanti wilayah di titik 7,0 tidak memenuhi. 7,0 itu di mana? Di sekitar sini, lebih dari 5, 7,0. Nah, di sekitar sini 7,0, berarti dia di wilayah 1. Wilayah 1 enggak memenuhi, berarti yang memenuhi yang sebaliknya di sini. Makanya di sini diarsir seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini saya menjelaskan beberapa bentuk pertidaksamaan yang tadi. Untuk yang pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, nah tadi ketemu bentuknya seperti ini. Maka nanti pada persamaan yang sama, persamaannya sama, tapi pertidaksamaannya tandanya beda, lebih dari. Kalau tadi ketemu kurang dari, arsirannya seperti ini, maka pada bentuknya sama tapi pertidaksamaannya beda, ini adalah lebih dari. Kalau yang tadi kurang dari, maka sebaliknya. Nah, yang tadi kalau kurang dari, arsirannya yang di bawah garis, maka lebih dari, arsirannya di atas garis gitu. Kemudian ini ada lagi untuk pertidaksamaan lebih dari saja. Nah, kalau yang ini ada sama dengannya, ini tidak ada sama dengannya, maka arsirannya tempatnya sama, tetapi garisnya ini putus-putus. Kenapa putus-putus? Berarti dimaksudkan bahwa garisnya ini tidak termasuk wilayah yang memenuhi. Begitu. Kemudian ini untuk yang kurang dari saja, berarti wilayahnya sama seperti yang kurang dari atau sama dengan tadi, tetapi garisnya putus-putus gitu. Untuk yang tidak sama dengan, maka garisnya itu nanti putus-putus, dan yang memenuhi wilayahnya adalah semua wilayah kecuali garis ini sendiri. Nah, gitu untuk yang tidak sama dengan. Oke, kemudian contoh soalnya seperti ini. Nah, disuruh menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif. Jadi nanti akan ada fungsi objektif, di mana ini adalah fungsi untuk memasukkan titik-titik batas wilayah yang memenuhi pertidaksamaan gitu. Nah, di sini ini fungsinya, fungsi objektifnya. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya adalah ini. X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian ini. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di mana X, Y merupakan bilangan real. Gitu. Berarti nanti cara menjawabnya, nah, menggunakan cara yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti nanti cara gambar garisnya X plus 2Y sama dengan 10. Nah, tadi kan pertidaksamaannya X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Maka coba kamu menggambarnya itu menjadi persamaan dulu.
menjadi persamaan. Gambarnya nanti kira-kira seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kamu cari wilayah yang memenuhi pertidaksamaannya ini. Caranya seperti tadi, dengan memilih salah satu titik pada salah satu wilayah. Nah, misalkan titik ini 0,0, mengambil titik 0,0, berarti kan di sini 0,0. Maka nanti ketemu 0 itu kurang dari atau sama dengan 10. Sehingga 0 itu lebih kecil dari 10. Benar tidak? Benar. Maka dia memenuhi. Karena itu yang di sini kita arsir. Ini diarsir. Kemudian melanjutkan pada pertidaksamaan selanjutnya. Tadi kan pertidaksamaannya ada 4 di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini tadi sudah digambar. Kemudian yang 3x plus y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, itu gambarnya seperti yang sudah kita coba cari tadi, yang ini. Ini gambarnya. Berarti kita gambar lagi di sini, di tempat yang sama. Di sini. Ini gambarnya yang x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Sedangkan di sini untuk yang arsiran biru ini untuk yang 3x plus y kurang dari sama dengan 15. Dari dua pertidaksamaan ini, yang sama-sama memenuhi kedua pertidaksamaan atau irisannya adalah di sini, bagian ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari lagi pertidaksamaan selanjutnya. Agar tidak bingung, saya cari di grafik baru dulu. Ini untuk x lebih dari sama dengan 0. Nah, x0 di sini, x lebih darinya berarti yang positif arahnya di sini. Berarti semua wilayah di bagian kanan sini adalah wilayah untuk x lebih dari sama dengan 0. Sedangkan y, karena y itu arahnya ke atas, maka 0 lebih dari 0 yang arahnya ke atas di sini semuanya merupakan wilayah y. Irisan dari kedua wilayah ini adalah bagian kanannya sini. Nah, yang memenuhi keduanya ini. Kemudian setelah ketemu ini, nah kita gabung dengan yang sudah kita ketahui tadi, irisan yang dua pertidaksamaan tadi. Berarti nanti persamaannya ini diiris dengan yang ini. Berarti nanti yang arah kiri dan bawah tidak termasuk, sehingga nanti ketemunya seperti ini gambarnya, dimana titik-titik batasnya. Nah, titik batasnya itu ya titik-titik yang di ujung-ujungnya. Nih, titik 5. Nah, 5 atas ini berarti kan ini 5,0. Kemudian ini 0,0. Ini 0,5 ya. Kemudian ini 5,0 dan ini x, y. Kemudian titik x, y ini cara mencarinya gimana? Titik berapa ini? Ini adalah titik yang didapat dari dua persamaan garis yang bertemu. Nah, titik bertemunya dua persamaan garis. Cara mencarinya seperti pada sistem persamaan linier dua variabel. Jadi bisa dicari dengan menggunakan metode eliminasi atau metode gabungan atau substitusi seperti itu. Persamaannya ditulis. Nah, persamaannya ditulis. Dua persamaannya kan ketemu nanti. Berarti x plus 2y. Berarti nanti x plus 2y sama dengan 10. Kemudian yang satunya 3x plus y sama dengan 15. Nah, kemudian kita cari. Nah, ini kan dua persamaan.
kita cari nilai X dan Y nya, bisa dicari nilainya. Ini saya kali 1, ini kali 2, yang saya samakan adalah Y nya, berarti tetap X plus 2Y sama dengan 10, yang bawah kali 2, berarti 3 kali 2 6, 6X plus Y kali 2 plus Y kali 2 yaitu 2Y sama dengan 15 kali 2 30. Nah, setelah seperti ini positif, ini juga positif, maka ini saya kurangi ini. Nah, 2Y dikurangi 2Y 0. Kemudian karena ini dikurangi ini, yang lainnya juga sama. X dikurangi 6X, berarti 1 dikurangi 6, min 5X. Ditambah 0 sama dengan 10 dikurangi 30, berarti 30 dikurangi 10 itu 20, tapi karena yang dikurangi lebih besar, hasilnya negatif. 10 dikurangi 30, nah, gitu. Minusnya lebih besar, karena itu 20 minus gitu, sehingga ketemu min 5X sama dengan min 20. X sama dengan min 20 dibagi min 5 sama dengan min bagi min plus 20 bagi 5 4, berarti X nya ketemu 4. Y nya saya gunakan metode gabungan, langsung saya masukkan ke salah satu persamaan. X plus 2Y sama dengan 10, X nya saya masukkan 4, yang lainnya tetap. Nah, 4 saya pindah ruas, karena ini penjumlahan, pindah ruas menjadi pengurangan. 10 dikurangi 4, maka 2Y nya sama dengan 6 ya, sehingga Y nya ketemu 6 bagi 2. Nah, ini 2Y berarti kan 2 kali Y, itu 2 nya pindah ruas menjadi membagi. 6 bagi 2 3. Nah, nanti ketemu X nya 4, Y nya 3, berarti titiknya 4,3, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu gimana? Kita cari tahap terakhir, yaitu dimasukkan ke fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya 50X plus 40Y. Nah, kemudian titik-titiknya tadi ini 0,0, 5,0, 0,5 dan 4,3. Dimasukkan X Y-nya. Nah, ketemu nilai yang paling besarnya 320 dan nilai paling kecilnya 0. Berarti nilai maksimumnya 320. Pada titik X-nya sama dengan 4, Y-nya 3. Dan nilai minimumnya 0 pada titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Gitu. Di sini 18.000. 18.000 itu merupakan luas tanah. Nah, luas tanah tidak lebih dari 18.000. Ditulis saja. Luas tanah tidak lebih dari 18.000, berarti kurang dari atau sama dengan 18.000. Kenapa kurang dari atau sama dengan? Tidak lebih berarti bisa jadi kurang atau sama dengan, tapi tidak bisa lebih dari. Nah, itu bentuknya seperti ini. Kemudian yang diketahui lagi, ia akan membangun tidak lebih dari 150 unit. 150 unit. Tulis saja dulu, ini unit, ini M kuadrat. Dengan rumahnya ini memiliki tipe RS dan RSS. Nah, jadi ada yang RS, ada yang RSS. Kita misalkan saja karena ada dua jenis,
RS-nya itu X, RSS itu Y. Untuk yang RS memerlukan tanah seluas berarti luas tanah, berarti kita menggunakan yang luas tanah ini. Nah, yang ini tanah seluas 135, berarti 135 miliknya RS berarti X. Sedangkan tipe RSS, nah ditambah tipe RS-nya RSS 90, berarti 90Y. Nah, tadi luas tanah itu kurang dari atau sama dengan 18.000. Berarti entah penjumlahannya berapa kali pada X dan Y, mereka tidak akan lebih dari 18.000. Nah, gitu. Kemudian model matematikanya gimana? Karena ada 150 unit kira-kira dari dua macam X dan Y, RS dan RSS. Udah ditulis saja X plus Y, gitu aja. Nah, kemudian kita lihat ke jawabannya. Oke, yang ini ada yang sama, X plus Y kurang dari sama dengan 150. Kemudian sedangkan ini bentuknya lebih kecil, kita kan masih bentuk dasarnya. Ini bisa kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan, kita kira-kira dibagi berapa yang bisa membagi mereka semua? 9. Kita bagi semuanya dengan 9. 135 dibagi 9 adalah 15X. 90 dibagi 9 10Y. 18 dibagi 9 2, nolnya 3. Nah, masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 5. 15 dibagi 5 3. X-nya tetap ditulis. 10 bagi 5 2. Nah, 20 bagi 5 4. Belakangnya masih ada 02, berarti 400. Nah, berarti nanti persamaan pertidaksamaannya jadi begini. 3X plus 2Y. Ini 2X, ini 3X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 400. Nah, ini jawaban yang benar adalah yang B. Kemudian di sini keterangannya semua ditulis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena ini merupakan barang nyata, jadi bukan hanya keuntungan atau kerugian seperti itu. Karena itu mereka X dan Y-nya pasti lebih dari 0. Kemudian untuk yang nomor 2, silakan. Untuk yang nomor 2, nih, silakan coba dikerjakan. Bagaimana kira-kira bentuk model matematikanya? Oke, kalau sudah, kita tulis sama seperti tadi caranya. Seorang pemborong pengecatan hotel mempunyai persediaan 180 untuk cat putih dan 240 biru. Pemborong mendapat order untuk mengecat suite room dan deluxe room. Jadi ada bentuk suite dan deluxe. Nah, kita masih belum tahu X dan Y-nya itu yang mana. Nah, dibaca dulu. Setelah dihitung, 1 residential suite room
itu menghabiskan 4 kaleng cat putih. Untuk yang sweet menghabiskan 4 putih dan 3 biru. Sedangkan yang deluxe menghabiskan 2 putih dan 3 biru. Jika banyak presidensial sweet room dinyatakan X, yang ini X, misalkan ini X, ini Y. Model matematikanya bagaimana? Nah, tadi kita sampai di sini. Ketika yang sweet room tadi untuk X, deluxe-nya Y. Nah, agar mudah kita mengerjakannya, kita jadikan dalam bentuk tabel dulu seperti ini. Dalam bentuk tabel, sweet tadi X, deluxe Y. Kemudian untuk sweet putihnya tadi butuhnya kan 4. Ini ditulis, birunya 3, ditulis 3. Deluxe-nya berapa? Deluxe yang putih 2, di sini 2, biru 3. Kemudian tadi diketahui putih itu maksimal nilainya 180. Berarti entah sweetnya nanti ini berapa kali, sweetnya butuhnya 4, deluxe-nya 2. Putihnya ini nanti berapa kali, tidak boleh lebih dari 180 karena stoknya 180 ini. Kemudian kalau yang biru 3 dan 3, maksimalnya 240. Nah, seperti ini nulisnya. Setelah itu kita jadikan pertidaksamaannya. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita kira-kira nanti pertidaksamaannya gimana. Nah, tadi yang sweet X, deluxe Y, berarti 4X. Nah, untuk yang putih 4X plus 2Y. Maksimalnya 180, berarti kurang dari atau sama dengan 180. Kemudian untuk yang biru, nah untuk yang biru berarti 3X, nah ini sama-sama 3, berarti 3X plus 3Y, nilai maksimumnya 240, tetap kurang dari atau sama dengan sama. Kemudian digimanain? Kemudian kita sederhanakan, karena di sini, nah ini di pilihan gandanya ini mereka lebih kecil nilainya, nggak ada yang sebesar ini, karena itu kita sederhanakan. Nah misalkan ini yang paling kecil nilainya 2. Nah kemudian mereka kita bagi 2 sama saja. 4X bagi 2, 2X, 2Y bagi 2, Y. Kemudian 180 dibagi 2, 90. Nah, berarti untuk yang pertidaksamaan ini hasilnya menjadi ini. 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 90. Nah, kemudian untuk yang 3X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 240. Karena ada angka 3 di sini, nah mereka bisa dibagi 3 semua. Dibagi 3 semua, hasilnya ini 240, 24 bagi 3, 8 nolnya. Berarti ada pertidaksamaannya ini. Oke, kita cari yang sama. 2X, nah ini 2X plus Y kurang dari 90, X plus Y. Nah nanti jawabannya yang ini, yang C, seperti itu. Kemudian kita coba mengerjakan lagi contoh soal yang lain. Ini soal cerita semua, kita coba cari yang bukan soal cerita. Misalkan yang nomor 8 ini, diketahui sistem pertidaksamaan. Nah, ada sistem pertidaksamaan, nilai maksimum. Nah, yang dicari adalah nilai maksimum dari ini. Maka
maka dari sistem ketidaksamaan tersebut adalah, oke, kita gambar dulu grafiknya seperti yang sudah tadi kita coba pelajari. Tulis dulu 3x plus y kurang dari sama dengan 72. Kemudian x plus y kurang dari sama dengan 48. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya 3x plus 2y. Nah, oke. Kemudian kita gambar untuk yang ini dulu. Cari titiknya dulu. Misalkan x nya 0, berarti ini nanti nilainya 0. Kalau nilainya 0 berarti y nya 72. Kemudian misalkan y nya yang 0, y nya yang 0 berarti 3x sama dengan 72. X berarti 72 dibagi 3. 72 bagi 3 itu 24. Nah, berarti ketemu titiknya nanti x, y 0,72 dan 24,0. Oke, digambar. Nah, sumbu y, sumbu x, misalkan 72 di sini, 72, 24 di sini. Oke, kemudian kita cari titik yang memenuhi. Nah, kita cari wilayahnya. Nah, sudah digambar garisnya, kita cari wilayah yang memenuhi pertidaksamaannya ini. Wilayahnya berarti yang antara di sini dan di sini. Saya mau ambil titik di sini. Misalkan ini titik 0,10. Berarti nanti saya masukkan di sini 3x plus y kurang dari sama dengan 72. Yang saya ambil titik 0,10. Berarti 3x nya 0, y nya 10. 3 kali 0, 0. 0 tambah 10, 10. 10 kurang dari 72, apakah benar? Benar. Maka kita arsir. Yang di sini kita arsir. Yang di sini memenuhi. Kita arsir. Oke. Kemudian lanjut ke pertidaksamaan selanjutnya. Nih, berarti nanti titiknya ketika x nya 0, y nya 48, ketika y nya 0, x nya 48. Langsung saja saya taruh di sini 48, di sini juga 48. Nanti kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi x plus y kurang dari sama dengan 48. Saya mau ambil titik yang mudah, di titik sini saja, 0,0. Berarti ini 0. 0 kurang dari 48. 0 kurang dari 48. X nya 0, y nya 0. 0 tambah 0, 0.
0 kurang dari 48 benar atau tidak? Benar, berarti memenuhi. Berarti wilayah yang di sini memenuhi. Kemudian kita arsir. Nah, di sini tadi memenuhi. Nah, kita arsir seperti ini nanti kira-kira. Oke, berarti yang memenuhi keduanya yang mana? Yang memenuhi keduanya nanti berarti yang di sini sampai sini. Nah, kemudian ketidaksamaan yang lainnya lagi ini, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, tadi berarti kan kalau X lebih dari 0 berarti area di sini. Berarti nanti yang di sini. Di sini. X lebih dari 0 itu area di sini. Dan Y lebih dari 0 itu area yang atas. Nah, berarti nanti yang diarsir semua itu bagian sini. Oke. Titik-titik batasnya apa saja? 0,0, 0,48, 24,0, dan di sini titik perpotongan 2 persamaan. Titik potongnya berapa? Kita cari dari titik persamaannya. Nih, X, Y dari 3X plus Y sama dengan 72 dan X plus Y sama dengan 48. Nah, dilihat Y-nya ini ternyata bentuknya sudah sama. Ya sudah bisa langsung kita kurangi. Y dikurangi Y habis. 3X dikurangi X. 3 dikurangi 1, 2. 2X. 72 dikurangi 48. 2 dikurangi 8, 4. 6 berarti 24. 2X sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Berarti X nya 12. Nah, kemudian saya substitusikan ke persamaan yang ini. Yang gampang. X plus Y sama dengan 48. X nya ketemu 12. Nah, sehingga Y karena ini penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan. Oke. 48 kurangi 12 36. Berarti ketemu titik X, Y di perpotongannya ini 12,36. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan ke fungsi objektifnya tadi. Nah, fungsi objektifnya tadi 3X plus 2Y. Nih, 0,0 berarti ini hasilnya pasti 0. Kemudian nah, agar nggak bingung, 0,48 berarti nanti X nya 0, Y nya 2 kali 48. 3 kali 0 ditambah 2 kali Y nya 48. Berarti ini 0 ditambah 48 kali 2 itu 96. Berarti nilainya 96. Kemudian ganti ini 24,0 berarti 3 kali 24 ditambah
2, Y-nya 0. Ini Y-nya 0. Berarti ini 0. 3 kali 24. 3 kali 24 sama dengan 672. Kemudian untuk yang ini 12,36, berarti 3 kali 12 ditambah 2 kali 36, nilainya 36 ditambah 72. Ini yang paling besar, 108. Ketemu nilai maksimumnya 108. Oke, kita coba cek. Nah, di sini ada 108. Kemungkinan jawabannya yang ini, yang C. Caranya seperti itu. Kemudian kita coba cari lagi soal yang berbeda. Oke, yang nomor 12 ini. Silakan coba dikerjakan yang nomor 12. Grafiknya diketahui. Oke, kita bahas yang nomor 12. Yang nomor 12 sudah ada grafiknya. Kemudian berarti tinggal mencari titiknya ini. Titik-titiknya berarti apa saja yang sesuai. 0,8, kemudian 9,0, 0,0, dan titik perpotongannya mereka. Nah, titik perpotongannya itu berapa nilainya? Bagaimana cara mencarinya? Padahal kita tidak tahu persamaan kedua garis tersebut. Maka kita cari persamaan garisnya dulu. Nah, berarti garis 1. Nah, ini garis yang ini. Misalkan saya gambar lagi dulu. Nah, ini titik 12, di sini 8, 9, 12. Berarti untuk garis yang ini, titiknya itu 9,0. Nah, ini dan titik 0,12. Nah, kemudian pada materi SMP, nah dulu SMP sudah pernah diajari tentang menggambar garis, mencari persamaan dari dua titik. Rumusnya seperti ini: X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, pakai rumus ini dimasukkan nilainya. Berarti ini nanti 9,0. 9-nya ini X1, 0-nya ini Y1. Berarti yang 0 ini X2, 12-nya ini Y2. Kita masukkan X min X1-nya 9 per X2-nya 0. 0 min 9 sama dengan Y min Y1-nya 0 per Y2-nya 12 min 0. Berarti X min 1 dikali 12. Nah, kalau sama dengan seperti ini, kita kalikan silang. Jadi 12 dikali X min 9 sama dengan berapa ini? Min 9 dikali Y. Nah, nih kalau seperti ini berarti kita kalikan masing-masing
12 kali X, 12X. Men 12 kali 9, 8, 108 sama dengan men 9Y. Berarti 12X plus 9Y. Nah, ini min 9Y. Kalau pindah ruas ke sini menjadi plus 9Y. Min 108 pindah ruas menjadi plus 108. Kenapa kok tidak dibagi? Karena di sini operasinya penjumlahan dan pengurangan. Gitu. Oke, berarti ketemu satu titik seperti ini. Ini bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan. Dibagi 3. Ini dibagi 3, 4X, 3Y, 108 bagi 3, 36. Nah, gini. Berarti satu persamaannya ini. Kemudian persamaan yang satunya ganti. Nah, berarti X men X1 per X2 men X1 sama dengan Y men Y1 per Y2 men Y1. Titiknya apa saja? Nah, titiknya, tadi kita sudah mencari yang ini. Yang ini ketemu persamaannya itu 4X plus 3Y sama dengan 36. Kemudian ganti yang ini. Titiknya ada 0,8 dan 12,0. 0,8 dan 12,0. Ini X1, Y1, X2, Y2. Berarti X men X1 nya 0 per X2 nya 12 dikurangi 0, 12 saja. Ini Y men Y1 nya 8, Y2 nya 0 men 8. Nah, berarti kita kali silang. 12 kali Y men 8 sama dengan min 8 dikali X, berarti min 8X. Oke. Berarti ini bisa kita sederhanakan dulu. Bingung nggak ya kalian? Kalikan satu-satu saja dulu. 12Y dikurangi 8 kali 12 itu 696 min 8X. Berarti ini tinggal pindah ruas menjadi min 8X, pindah ruas menjadi plus 8X. Ini tetap plus 12Y min 96 nya pindah ruas jadi 96. Kemudian ada yang bisa disederhanakan, kita bagi 4. Nah, kita bagi 4. Di sini kita bagi 4 menjadi 2X. 12 bagi 4 3Y. 96 bagi 4 2, 16, 24. Nah, seperti ini. Ketemu berarti titiknya nanti
Persamaannya ini 4x plus 3y sama dengan 36 dan 2x plus 3y sama dengan 24. Nah, tulis dulu di sini 4x plus 3y sama dengan 36, 2x plus 3y sama dengan 24. Nah, ini bentuknya sudah sama, bisa langsung dikurangi. 4 dikurangi 2, 2. 3y dikurangi 3y habis. 36 dikurangi 24, 12. Sehingga x nya ketemu 12 dibagi 2, 6. Kemudian saya substitusikan 2x nya saya ganti 6 tambah 3y sama dengan 24. 2 kali 6 12 ditambah 3y sama dengan 24. Nah, 3y sama dengan 24. Ini 12. 12 pindah ruas menjadi min 12. 3y sama dengan 12. 24 kurangi 12 itu 12. Sehingga y-nya ketemu 4. Berarti titiknya ini setelah pencarian yang lama ketemu titik x nya 6,4. Oke. Nah, dimasukkan di sini 6,4. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya ini. Nilai maksimum yang dicari, berarti nilai yang paling besar. Nah, 0, 6 kali 0 ditambah 5 kali 8, 0 ditambah 40, 40. 6 kali 9 ditambah 5, y-nya 0. 6 kali 9 54 ditambah 0. Perkalian 0 dan 0 hasilnya 0. Kemudian 6 kali 6 ditambah 5 kali 4 ketemu nilainya 36 ditambah 20, 56. Nah, berarti yang paling besar nilainya adalah 56. Berarti nilai maksimumnya ini yang D 56. Nah, caranya seperti itu. Kemudian yang lain juga sama. Caranya seperti itu. Yang lain juga saya coba perhatikan lagi. Yang lain kita cari lagi. Nah, misalkan yang nomor 21. Nah, silakan coba dikerjakan. Yang diketahui seperti ini, titik-titiknya diketahui. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang di raster, yang diarsir. Oke, berarti kita bahas untuk yang nomor 21. Di sini pilihan gandanya. Nah, pilihan gandanya di sini itu sudah diketahui, sudah dikasih tahu pertidaksamaannya, persamaan garisnya sudah dikasih tahu. Berarti nanti kita tinggal ngecek. Nah, ngecek. Kita tulis dulu saja.
Pertidaksamannya 11x plus 5y hasilnya 110. Nah ini masih belum pasti nilainya. Kemudian yang satunya yang satunya 2x plus 3y 36. Nah maka untuk yang ini nanti berarti garisnya kira-kira yang 11 yang ini, misalkan x nya 0 maka y nya 100. Ketika y nya 0 x nya 10 ini berarti nanti garisnya yang ini. Untuk persamaan yang ini garisnya yang ini, maka kita cek misalkan kita cek dia kurang dari atau sama dengan, kita cek berarti nanti harusnya kalau hasilnya ini benar, maka yang diarsir harusnya adalah yang di luar di sini gitu. Jadi ini kurang dari sama dengan, saya mau ambil titik ini yang udah 0,0, berarti 0,0 hasilnya 0, kurang dari sama dengan 110. 0 kurang dari 110 apakah benar? Benar, lebih kecil dari 110. Berarti apabila bentuknya kurang dari atau sama dengan, harusnya gambarnya ini arsirannya di sini, tapi ini kan arsirannya di sini, berarti pertidaksamaannya untuk ini salah, bukan kurang dari. Berarti kalau bukan kurang dari apa? Yang sebaliknya, yaitu lebih dari. Nah berarti untuk yang ini harusnya lebih dari 110. Gitu cara mencarinya. Kemudian ganti yang ini 2x plus 3y hasilnya nanti 36. Berarti untuk yang ini garis yang satunya yang ini. Nah, misalkan kurang dari atau sama dengan, berarti kalau garisnya ini, kalau pertidaksamaannya benar, maka harusnya yang diarsir adalah di bawah garis persamaannya itu harusnya. Nah ini saya ambil misalkan titik 5,0, maka 2x nya saya ganti 5 plus 3y nya saya ganti 0. 2 kali 5 10, 3 kali 0 0, 0 plus 10 tetap 10. 10 lebih kecil dari 36, apakah benar? Benar, memenuhi. Berarti ini nanti yang diarsir adalah di bagian 5,0, berarti di sini. Nah berarti ini memenuhi karena yang diarsir dari mereka yang di bawah garis, berarti ini benar. Jadi nanti pertidaksamaannya adalah ini yang 11x plus 5y nya itu lebih dari sama dengan, sedangkan 2x plus 3y nya kurang dari atau sama dengan 36. Dari ininya kurang dari yang A, jadi jawabannya nanti kira-kira kemungkinan besar adalah A. Tuh cara mencarinya untuk yang nomor 21 seperti itu. Yang lainnya sama. Oke, sudah untuk materi program linear selesai.